Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi ini akan terambil dari Lukas pasal 23 ayat 56D sampai pasal 24 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop Kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kira-kira telah terjadi. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca, diceritakan mengenai kebangkitan Yesus. Bagaimana tepatnya jiwa dan tubuh Yesus dapat bersatu kembali tidak dijelaskan dalam ayat yang kita baca, dan ini adalah suatu misteri atau hal yang tersembunyi yang bukan hak kita untuk mengetahuinya. Akan tetapi bukti yang tidak dapat disangkal lagi mengenai kebangkitannya adalah bahwa Dia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati dan membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Ini merupakan hal-hal yang dinyatakan bagi kita sebagai manusia. Diceritakan bahwa segera setelah Sabat usai, para wanita yang mengikuti Yesus selama ia hidup pergi ke kubur untuk membalsam mayatnya. Mereka juga akan mengurapi kepala dan wajahnya, dan mungkin juga kaki dan tangannya yang penuh dengan luka, serta menaburkan rempah-rempah harum ke sekeliling tubuhnya. Tetapi saat mereka tiba di kubur itu, mereka terkejut karena batu yang menutupi kubur sudah terguling dan kubur itu telah kosong. Fakta mengenai kebangkitan Yesus disampaikan oleh dua sosok malaikat yang menampakkan diri kepada mereka. Kedua malaikat tersebut meyakinkan mereka bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati oleh kuasanya sebagai Allah. Hal ini sama seperti apa yang telah dikatakan Yesus ketika mereka ada di Galilea. Kemudian kabar mengenai kebangkitan Yesus ini mereka sampaikan kepada murid-muridnya yang lain. Tetapi para murid beranggapan bahwa wanita-wanita ini hanya berhayal saja. Sehingga Petrus pun pergi ke kubur untuk mengetahui kebenaran kabar itu. Dan ia mendapati bahwa kabar tersebut adalah benar. Saudara, perhatikanlah bahwa kuasa Allah selalu melampaui harapan manusia. Mereka mencari Yesus yang telah mati, tetapi mereka mendapati Yesus yang telah bangkit. Terkadang Allah mengizinkan kita mendapat lebih dari apa yang kita harapkan. Tujuannya adalah agar kita memuliakan Dia dan semakin percaya kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya bahwa Allah sungguh sanggup bekerja melebihi harapan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apa sajakah harapan saudara saat ini?
Percayakah saudara bahwa Allah sanggup memberikan lebih dari apa yang saudara harapkan? Jika saudara kurang percaya, maka marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan hati dan cara pikir saudara, sehingga dapat mempercayai Allah sepenuhnya. Dan mari berdoa meminta Allah memberikan saudara kekuatan untuk terus mengandalkan Dia dalam segala hal. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan bahkan lebih dari apa yang kami harapkan. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus meyakini kebenaran-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami pernah meragukan kuasa Tuhan, mungkin kami pernah meragukan Engkau karena mungkin doa kami belum juga terjawab. Tapi pagi hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sudah merancangkan yang terbaik untuk hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya, semua aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya apapun itu Tuhan, kami tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.